Assalamualaikum, halo kalian, selamat datang masih dengan Ucup, masih di game Undawn. Gue juga bingung ya, hari ini kita akan bikin bangunan. Dari awal sampai akhir, kita akan masuk ke use signature. Cuman ini bisa juga sebagai dekorasi rumah, jadi kita akan masuk ke home decor. Nah, ini bisa 50-50, bisa kita bikin sebagai bangunan kita, tapi bukan rumah, tapi bisa mendekorasinya juga sebagai pelengkap rumah. Nah, oke ya. Kali ini gue akan membuat suatu bangunan cafe, resto, dan sejenisnya. Nah ya, dan untuk kedepannya dalam pembuatan ini kita akan menggunakan rata-rata 80% hampir kemungkinan material yang bisa di-craft atau dibeli lewat gold dan sisanya lewat RC ya. Jika kalian misalnya punya uang, boleh silahkan. Atau misalnya kalian cukup kreatif, bisa diakali yang 20%-nya lagi. Oke, kali ini kita akan membuat cafe dan resto, ruko ya. Ya, kita langsung aja lah, yuk. Seperti kalian lihat di sini gua membagi wilayah di bagian sebelah kiri rumah menjadi 3 bagian dengan masing-masing sudah gua beri warna. Jadi warnanya ada yang warna catur, ada yang warna hijau seperti yang gua bikin, itu adalah wilayah denah bagian restorannya atau kafenya, dan warna hitam adalah pejalan kakinya. Bener banget. Ini jadi ada 3 wilayah dengan berbagai fungsi. Jadi kita masuk yang pertama dulu. Gua akan membuat di sini namanya coffee shop. Dan gua mulai startnya dari tengah. Ini sama kayak kita bikin kemarin ya, neighbor house. Kita startnya dari tengah dulu. Kebetulan di sini gua akan membuat kedai kopi dan itu juga sebagai bagian dari bangunan kita ya. Sebenarnya ini bisa dibikin rumah kalau misalnya kalian mensiasati beberapa barang dari rumah kalian untuk dimasukkan ke dalam sini. Oke, by the way, ini gua akan membuat kedai kopi. Jadi bisa nanti kalian ikuti untuk si wilayah kafenya. Nah ya, terutama untuk kedai kopinya. Untuk desainnya sendiri gua bikin seminimalis mungkin dengan warna yang berbeda-beda. Salah satunya si bangunan ini ya. Pertama kita akan membuat di bagian lantai satunya. Lalu di sini gua akan melihat bagaimana cara gua akses ke atas. Cuman di bagian belakang karena kosong, jadi gua kasih jendela. Gua meletakkan tangga di tengah dengan akses ke atas. Jadi karena tangganya mengarah ke kiri, bagian dapurnya ada di sebelah kiri. Seperti kalian lihat, di sini gua akan membuat dapur ya untuk bagian dari bartendernya. Oh, bartender, oh bukan bartender ya. Barista. Oke ya, ini cuma bikin dapurnya aja. Jadi bisa diikuti atau mungkin bisa sesuai selera kalian. Untuk pembuatan dapur lebih memainkan furnitur ya dibandingkan harus memakai mode clipping. Nah, seperti ini. Tinggal disesuaikan aja. Oke, ini udah jadi. Nah, begitu juga dengan arah pintunya, jadi menggeser ke sebelah kiri sehingga tidak menyulitkan buat jalan. Lalu diletakkan tangga. Nah, karena tangga dari di tengah ke kiri, nah, jadi sisanya lapang seperti ini. Tuh ya. Karena sebagian kanan asumsi buat nanti duduk customernya. Oke, lalu kita naik ke lantai 2. Kita akan menyelesaikan di lantai 2 dengan meletakkan lantai seperti biasa. Jadi ini nggak terlalu sulit ya. Untuk pembuatan kafenya yang di tengah-tengah. Untuk ukuran tinggi bangunan cukup 2 lantai aja. Dengan masing-masing tiap lantainya juga cukup dengan 1 layer ya. Seperti ini. Oke, tinggal diikutin aja. Biar agak sedikit lebih lapang. Jadi jangan lupa ditambahkan jendela. Karena itu salah satu untuk memperpanjang visual ya. Walaupun memang daerahnya sempit seperti ini. Tuh, oke. Lalu di bagian depannya kita tambahkan juga lantai seperti ini. Nah, jadi ada terasnya yang gua pengen nanti coba pakai desainnya di cafe ini. By the way, nanti akan gua kasih tahu bahwa kalau misalnya kalian pengen bikin seperti ini, bangunan kalian tuh harus mendekati tempat pejalan kaki. Kenapanya nanti deh. Ya. Pokoknya ikutin aja kalau mau bikin coffee shop yang ini. Oke, tinggal ditambahkan jendela seperti ini, udah kelihatan. Ya, sederhana ya, cukup sederhana. Nggak terlalu banyak-banyak karena kan estetik. Kedai kopi yang estetik. Kita tinggal tambahkan bagian atapnya dengan lantai
seperti ini untuk menutupi si bagian lantai 2-nya. Itu, oke. Lalu nanti seperti ini kan desain dasarnya. Kalian bisa tinggal menambahkan atap di bagian atasnya. Karena bagian lantai yang di atas alias bagian puncak bangunan kita ada 4 ya. 2 kiri, 2 kanan. Jadi lebih gampang saat kita meletakkan atap kayak gini. Tuh ya. Di bagian tengah-tengahnya tinggal dilandai ke bawah. Dibikin landai ke bawah. Tuh. Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah bangunan kita yang pertama. Ya, untuk kedai kopi. Nah, gitu. Sederhana, karena nanti belum direnovasi. Oke. Kita pindah yang kedua. Fast food. Jadi di dalam tema kali ini, gua mau membuat kedai kopi dan juga ada tempat makanan cepat ya, fast food lah ya. Ya, bedanya kalau di fast food ini, gua niatnya pengen bangunannya ada open kitchen. Atau setidaknya dapurnya lebih kelihatan dan ada di bagian dekat customer atau dekat jalan lah. Kurang lebih. Ini gua membuat dapur. Nah, seperti ini. Tetap harus dipetakan ya wilayahnya. Lebih jelas. Cuman bedanya kalau ini full 2 bagian wilayah lantai hanya untuk dapur. Dan sisanya tangga. Ini gua membuat seolah-olah seperti gudang. Karena ada satu bagian yang di belakang kayaknya nggak berguna dan dapurnya terlalu besar. Alhasil ya pakai mode clipping kayaknya boleh. Untuk metode kayak gini diserahkan ke kalian. Jika kalian suka boleh dipakai atau kalian punya dapur favorit boleh diterapkan ya. Karena ini prinsipnya dapur yang khusus untuk kayak menyajikan makanan gitu. Yang ya fast food lah ya. Yang emang ruang dapurnya besar gitu. Oke. Seperti ini. Tinggal ditutupi di bagian atasnya. Nah, oke. Lalu ini adalah penampakan bagian depan dari bangunan kedua. Nah, tinggal ditambahkan atap. Nah, di sini gua pengen kasih stylenya ada atapnya kayak gini. Nah, gitu. Oke, di bagian kiri karena ada tersisa itu gua tambahkan tangga. Jadi, tempat makan customernya ada di lantai 2. Biasanya ada tuh kafe-kafe ya. Transaksinya di bawah, tempat makannya di atas. Ada. Nah, kayak jadi tempat kafe kekinian, nah gua bikin desainnya seperti itu. Nah, kayak gini. Oke, nanti tinggal kalian cek aja. Misalnya sesuai dengan keinginan kalian desainnya. Cuman saran dari gua boleh diikutin yang ini. Tuh. Karena masing-masing wilayah kafe dan resto itu berbeda-beda ya. Karena kebetulan untuk desain kali ini gue bikin 3 dan 3-tiganya berbeda semua. Oke, ini tinggal dibikin seperti ini. Lalu jangan lupa diberi dinding di belakang. Dan ini gue juga sebenarnya pusing. Karena apa? Emang kalau udah ada bagian yang emang nggak sejajar kayak gini, harus mensiasatinya gak rumit ya. Tapi nggak apa-apa, tinggal diikutin aja sesuai dengan video. Gitu. Oke. Temanya fast food. Jadi boleh agak aneh. Dan nanti kalaupun pewarnaannya boleh agak heboh, itu boleh. Gak ada masalah. Ya, tinggal disesuaikan sama jenis bangunannya apa. Oke. Ini kebetulan gue lagi membuat bagian balkon depan. Seperti ini. Ya, ini referensi aja. Oke, hasilnya kayak gini ya. Setelah dipasang hasilnya seperti ini. Lalu tinggal nanti kalian tutupi aja di bagian atas. Oh, by the way ini bagian dalamnya, tampak dalam. Oke, ya. Untuk bagian belakang tetap dikasih jendela supaya memperbesar skup pandangan kita. Tuh ya, karena di belakang juga nggak ada apa-apa. Jadi tinggal ditutup aja bagian lantai 2-nya dengan lantai dan atap seperti ini. Oke. Lalu di tempat arah tangganya diperpanjang dengan lantai dan diberi ketebalan 1/4. Nah, kebetulan ini gua agak sulit juga ya mensiasati menggabungkan antara bagian ini dengan atap sebelah kanan. Jadi
udah aja kayak gini. Tapi nggak apa-apa, semakin aneh, semakin unik, semakin bagus ya. Nih, kalian tinggal ikutin aja. Oke, ini tampak kurang lebih overall dari bangunan kedua kita, yang fast food. Yang bolong-bolong tinggal ditutupi aja, kebetulan ini yang untuk bangunan kedua. Oke, ya, pertama dan kedua kayak ginilah konsepnya. Oke ya, itu dulu, ini masih draft, tapi kurang lebih kayak gini. Kita pindah yang ketiga. Ketiga ada di sebelah kanan. Gua bikin fancy resto. Restoran tapi yang sedikit lebih mewah. Ya, walaupun ada di ruko-ruko banyak jenis kafe. Nah, nggak ada salahnya kita bikin yang versi prestisnya. Nah, makanya kita akan mendesainnya dengan minimalis, tapi tetap berupa gedung kafe. Kafe orang mahal, kafe orang kaya gitu ya. Oke, tetap sama, 2 layer ke atas, lantai 1 dan lantai 2, diperpanjang lewat dinding. Di bagian depannya tinggal ditutupi pakai dinding, seperti ini. Ditentukan aja arah pintunya yang mana bebas, lalu letakkan jendela kaca. Dan arah pintunya juga harus diperhatikan ya. Kebetulan di sini gua pakai pintu kaca, pintu geser. Nah, oke. Lalu di bagian atasnya tinggal ditambahkan seperti yang di bawah. Nah, seperti ini ya. Kebetulan gua karena di mode draft, jadi ya apapun bahannya bisa aja dipakai. Kecuali kalau untuk diaplikasikan ke real, harus dipertimbangkan ketersediaan bahannya. Nah, gitu. Ya, cukup seperti kotak aja, nggak usah aneh-aneh. Untuk di bagian dalam, tentukan dulu bagian tangganya arah mana. Oke, seperti itu. Kalau udah, nanti kalian tinggal buat dapurnya. Kalau bisa dapur di bawah tangga itu lebih efisien, karena kita bisa menghemat ruang. Nah, ini dapurnya udah selesai. Ya, kalau bikin dapur mah gampang lah ya. Dapurnya simpel aja. Lalu letakkan tangga seperti ini. Oke. Nah, ini tampak dari luar. Oke. Nanti, oh ini agak nyempil ya. Dihapus saja nggak apa-apa. Nanti tinggal kita lanjutkan ke lantai kedua, ya. Saran dari gua sih gitu. Kalau kalian mau bikin cafe atau sesuatu yang ada pakai tangga spiralnya dan harus butuh dapur di bawah tangga itu sangat menghemat tempat. Dan itu bagus. Dan biasanya rata-rata dipakai kayak gitu di real life-nya, ya. Gua pakai struktur tangga dari Cina yang warna coklat seperti ini. Tinggal disesuaikan aja. Oke, tetap di bagian belakangnya jangan lupa ditambahkan jendela kaca agar tampak lebih luas. Gitu. Oke. Lalu di atasnya kebetulan di sini langsung ditutupi dengan lantai. Soalnya untuk bangunan ketiga yang fancy resto, di atasnya kayaknya nggak macem-macem gitu ya. Biar tampak berbeda setiap bangunannya. Oke, seperti ini. Tinggal ditutupi pakai lantai. Cuman perbedaannya gua mau naikin 1/4 bagian sedikit agak lebih ke atas ya, pengganti atap. Jadi gua naikkan seperti ini ya. Tapi tetap di atasnya flat, datar, dan ditutupi pakai lantai. Lalu sisanya di bagian tepi tinggal ditutupi pakai dinding 1/4 seperti ini. Oke, untuk bagian di depannya tinggal ditutupin aja. Cuman kalau kalian punya eave yang dari atap seperti ini, nah tinggal dipasang aja. Nah seperti ini, gitu ya. Ini draftnya untuk bangunan ketiga. Oke, seperti gedung aja. Nanti bagian desain interiornya yang agak lebih dibikin detail. Ini untuk lampunya. Karena memakai unsur klasik ya, klasik modern lah, eksklusif gitu. Jadi ya simple minimalis saja. Oke, ini penampakan bangunannya. Bangunan 1, 2, 3 yang udah kita bikin. Nah, oke, kelihatan ya. Oke, kita lanjut ke bagian keempat. Bagian 4 gue fokus ke road plane alias tanaman di antara pejalan kaki dan jalan raya. Seperti ini, yaitu pembatas jalan. Jadi bisa kalian pasang wallpaper catur. Di atasnya harus ada tanaman kotak.
Harus, nggak boleh nggak. Oke, seperti ini. Nah, ketutupan kan wallpaper caturnya. Nah, cuman jika kalian menghadapi seperti ini warnanya, kalian tinggal rotate aja. Nah, nanti akan kembali alias warnanya bagus. Atau solusi kedua, ya tinggal perbaiki aja tanaman yang di atasnya. Karena kadangkala seperti ini, cocok di bagian sebelah kiri, sebelah kanannya enggak. Nah, cuman kalau misalnya kalian pas kiri dan kanannya sesuai, jadi nggak ada miss. Nah, gue udah pasang di daerah yang lain juga. Untuk masalah jalan arah ke jalan rayanya bisa disesuaikan. Nah, kebetulan ini yang gue pakai desainnya sekarang. Oke. Ini ada perubahan sedikit. Jadi dari yang pertama, Fancy Resto, bagian lantai 2-nya gue majuin. Dan di bagian atasnya gue tambahkan sedikit. Untuk bagian fast food, gue ubah desainnya seperti ini, ya. Mungkin kalian bisa lihat detailnya seperti di video. Nah, ini bagian dapurnya sedikit gue majukan. Dan di belakangnya bagian dapur gue kasih pembatas kaca sebagai gudang. Di bagian atasnya, nah, gue bikin seperti ini. Tetap bagian belakangnya, cuman bagian depannya, arah depannya, gue kasih pintu kaca geser 2. Jadi makan-makannya di lantai 2, ada yang di balkon. Nah, ini overall dari kejauhan untuk fast food ya. Dan di atas itu gue kasih buat tanda dari merek lah ya. Merek dagang dari kafenya. Nah, ini tampak belakang. Oke ya. Untuk perubahan ini sebenarnya kalau misalnya kalian ikutin, bisa nanti kalian stop atau kalian pause, tapi kayaknya nggak terlalu ribet. Kurang lebih seperti itu. Lalu yang berikutnya kita fokus ke street light atau ya lampu taman, lampu jalan. Misalnya kalian sebenarnya bisa kalian pakai yang ini, lampu yang udah ada dari game. Cuman gue tuh pengen lampunya kayak gini. Lampu yang ala khas Jogja gitu ya. Nah, jadi salah satu yang paling mendekati adalah memakai ini. Nah, tiang ini gue pakai karena ada mahkotanya di atas. Jadi oke lah menurut gue. Nah, pertama kita pasang dulu di bagian-bagian tertentu di dekat tanaman. Oke, seperti ini. Nah, setelah kalian pasang dan kalian tentukan, untuk F2P bisa pakai yang standar tiang juga nggak ada masalah ya. Yang khas Cina. Lalu tinggal ditukar. Sebenarnya kalian tukar pasang yang biasa aja pun nggak apa-apa ya. Ini kebetulan gue mencontohkan aja. Karena gue memilih yang ini, si tiangnya. Nah, tapi kalian boleh pasang dulu yang standar. Seperti ini. Pasang dulu, ini yang harus. Ya. Lalu berikutnya kalian pasang dinding seperempat. Setengah deh, setengah. By the way, kenapa gue melakukan ini? Agar nanti saat pemasangan lampu, itu dia sama, sejajar. Lalu dipasang yang dinding seperempat. Semuanya. Seperti yang di video, ya. Ini untuk si tiang lampunya agar pas ya, agar sama modelnya, ukurannya, gitu, sejajar, biar rapi. Lalu pilih lampu jenis ini. Gue nggak tahu juga apa sih namanya. Pokoknya inilah yang ada di video. Lalu letakkan lampu itu pas di atas dengan si dinding seperempat. Jika misalnya nggak bisa, tinggal diputar aja si tiangnya. Nah, coba perhatikan, letakkan benar-benar pas di atas dinding seperempat. Nah, bagian kiri dan bagian kanan. Seperti ini. Tuh, ya. Ini adalah lampu yang paling mendekati dengan lampu Jogja tadi. Nah, gitu. Lakukan juga hal sama pada yang lain. Kalau misalnya nggak juga, ya tinggal diputar aja tiangnya. Ya, pokoknya pas mentok-mentok di atas dinding seperempat itulah. Pokoknya harus sama semua. Tuh, ya. Baik di kiri, baik di kanan, dipasang kayak gitu juga. Oke, biar rapi ya. Biar desain kita rapi tuh. Oke, udah nih. Tuh ya. Oke. Setelah itu tinggal dihapus dinding yang tadi semuanya. Pokoknya hapus tadi. Itu hanya sebagai bantuan aja. Lalu tinggal nanti diubah. Lalu digantikan jadi yang ini. Tuh ya. Bisa nempel sampai ke atas. Kalau kalian pasang ini lalu lampu nggak bisa. Nah, ini trik aja. Tuh ya, lumayan mendekati.
Nah, ini kebetulan udah gua pasang semuanya. Oke, berikutnya kita pakai lampu gantung. Nah, ini gua kerja 2 kali lah, bener. Oke, untuk lampu gantung, alasan kenapa gua mengubah si bagian model bangunan agar dia punya satu bagian lebih dekat, alias satu layer lebih dekat antara tiang ke bangunan atasnya. Nah, makanya dimajuin. Nah, itu trik juga ya. Jadi kalau kalian lihat, kalau pasang lampu gantung, seperti contohnya ini, ada titik di bagian mau meletakkan lampu tuh ada di ujung. Itu bukan di tengah-tengah, jadi bisa memudahkan kita ngeletakinnya agak melayang sedikit, gitu, tanpa pondasi. Nah, ini kerja gue 2 kali nih ya. Ngubah dulu si tiangnya ke yang semula, lalu ambil lagi si lampunya, lampu gantung yang tadi. Nah, tinggal kalian pasang dulu kursornya, alias arahkan kursornya ke bagian langit-langit bangunan. Nah, lalu tinggal paskan sampai warna hijau ke bagian tiang. Nah, tuh. Oke. Nah, lalu nanti coba lagi di wilayah satunya. Kebetulan ini karena tiangnya deket ya, jadi gua pasang aja lah sekalian ya. Ubah dulu tiangnya ke normal. Ini, nah kayak gitu nggak bisa kan? Nah, kalaupun hijau dia nggak akan sampai ke tengah-tengah tiang, cuman di tepi-tepian yang mahkotanya aja, intinya gitu. Nah, pasang, lalu coba sampai hijau, minimal mendekati si tiang yang tadi. Nah, oke. Nah, tuh ya. Istilahnya dia melekat si bagian lampu gantungnya ke bangunan dan ke tiang. Lalu tiangnya dirubah. Nah, seperti itu. Oke. Dan satu lagi juga sama. Ini gue kerja 2 kali, tapi ya udah aja ya. Gue ngasih contoh aja. Nah, tuh. Kalau lebih efisiennya pokoknya sampai akhir pakai tiang dasar. Nanti baru setelah lampu gantung baru tukar lagi tiangnya. Nah, ini yang gue maksud. Jadi di tempat pejalan kaki, nah kayak gini, nah, lebih detail, ada lampu gantung, jadi lebih menjiwai ya bangunan kita, ruko-ruko dan kafe kita. Nah gitu. Ini gua pasang semuanya sampai ke ujung. Nah, nanti kita lihat hasil akhirnya ya. Oke, udah nih. Nah, ini kebetulan beberapa bagian furnitur sudah gua masukkan dan beberapa poin yang penting-penting. Ini lampu gantung udah gua pasang nih semua ya. Ada ini papan menu ya, dapat dari Reputasi, itu perlu banget untuk cafe kita kayak gini. Ya, kalau untuk yang fast food nggak usah lah. Ini sebagai pelengkap jalan aja. Ada bagian surfing itu sama yang ini, pengiklanan ya, seperti itu. Ini jalan masih tinggal finishing aja. Ini bagian seberang jalan. Nah, oke ya, udah kelihatan banget nih kayak di jalan banget. Oke, nah ini akan kita finishing, kita akan cat, akan kita tambahkan furnitur, dan itu sebenarnya sesuai dengan selera kalian. Cuman untuk finishingnya gua kasih warna yang berbeda ya, sesuai dengan karakteristik cafe dan resto kita. Nah, itu juga sesuaikan dengan selera kalian dalam memasukkan ornamen-ornamen, karena itu seru ya, kasih perintilan. Oh ya, ini bagian ujung gua kasih outdoor ya. Untuk yang fast food ada bambunya, ada tanaman-tanamannya. Nanti bagus kelihatannya kalau kita udah masukkan meja dan kursi gitu ya. Di pojokan harus diakali, jangan sampai dibiarin aja, biar masih nyambung sama arah jalan kita ya, arah jalan pejalan kakinya kita yang di kafe-kafe ini. Oke ya, tinggal kita poles, tinggal kita warnain. Kita langsung masuk ke final dan hasil akhirnya. Nah, ini dia. Ini finalnya ya. Tuh. Udah jadi ya. Jadi ini adalah penampakan outlet, cafe, resto yang udah kita buat. Nah ya, menyerupai realnya dengan ada pejalan kaki, jalan raya, dan bangunan. Oke. Ini bagian luar outdoornya. Seperti kalian lihat. Ya, ini tanaman, ini jalan, dan ini bagian seberang jalan. Yang di ujung kayaknya nggak ada apa-apa, jadi ya udah aja ya. Oke,
Ini bangunan pertama, resto, fancy resto ya. Resto yang khusus kalangan mewah. Ini yang coffee shop, sebelah kirinya fast food. Nah gitu, warnanya berbeda-beda semuanya, sesuai dengan karakteristik si yang tadi ya. Kafenya, tempat bangunannya. Oke ya, untuk lebih detailnya kita satu-satu. Pertama ke yang bangunan pertama. Nah ini ada kucing penjaga. Biasanya kalau di tempat resto mahal kan ada waiting list gitu-gitu kan. Nah di bagian luarnya bisa bawa bawa pulang gitu makanannya, take away. Nah ini bagian referensi untuk interior cafe pertama. Jadi rata-rata coklat, dominasi coklat dan ya putih gitu ya. Dan ada sofanya gitu-gitu. Tuh, oke. Ini referensi aja. Di lantai 2-nya seperti ini ya. Kafenya ada yang untuk family, ada yang untuk couple ya, pasangan. Nah, ini yang couple, jadi dua-dua, single seat. Nah, ini yang untuk keluarga ya. Untuk bagian pajangannya juga minimalis tapi mewah. Ini ada patung singa dikurung seperti itu. Di bagian atas langit-langitnya seperti ini aja, cukup. Nggak usah yang aneh-aneh lah. Pokoknya udah melengkapi lah. Yang penting minimalis tapi mewah ya. Nah, ini juga arah pintu juga diperhatikan ya. Arah geser pintu juga diperhatikan. Nah, sip. Kita masuk yang kedua, ini adalah coffee shop. Nah, ini bagian luar coffee shop lantai 1. Tuh, tempat nongkrong kita. Tuh ya. Dibikin random aja. Di sini gue pakai warna hijau, putih, silver, dan beberapa warna gradasi lainnya. Nah, ini tampak lantai satunya. Tuh ya, bagus ya. Gue suka juga nih. Ini coffee shop warna hijau dengan coklat kayaknya masuk. Ini lantai 2. Nah, lantai 2 tetap sama. Nah, kayak gini. Gue di sini nggak ada kasih lampu yang di tengah-tengah, cuma lampu yang banyak ini. Lampu favorit kita bersama. Gue letakkan di atas tangga karena ruangannya cukup besar. Ini untuk duduk-duduk, ada wastafelnya juga di sini ya. Nah, ini ada lemari kecil. Ada jukebox juga seperti ini. Ini referensi desain untuk di lantai atas. Dan ini adalah tipikal tempat makan yang mengarah ke luar. Ya, ke arah sunset gitu ya. Nah, kayak gini nih kalau penampakan dari jauhnya. Nah, gitu. Bisa lah perorangan. Biasanya kan ada di kafe-kafe kan ada kayak gini nih ya. Untuk menyendiri. Tuh, sambil lihat kincir angin. Nah, ini adalah bangunan kedua, coffee shop. Oke. Lalu kita pindah ke ketiga, ini adalah fast food. Ya, tempat fast food kayak gini. Nah, dominasi warna merah. Merah, pink, putih. Biasa lebih semangat. Ini gudang ya. Gue bikin kayak gudang. Tuh. Ya, ditutupi pakai tirai. Nah, gitulah. Agak besar dapurnya. Nah, biar bisa masak lebih leluasa. Ya. Untuk bagian makannya juga bisa di outdoor seperti ini, di rumputan atau di tepiannya. Nah, kayak gini. Arah mau masuk ke tangga ya, akan didominasi oleh meja dan kursi kuning. Ini adalah logo fast foodnya. Dan lantai 2-nya unik. Trust me. Nah, nih. Gue suka juga nih lantai 2-nya. Ini bener deh. Jarang-jarang bikin kayak gini, tapi sekali bikin gue langsung suka nih ya. Jarang-jarang juga ada rumah pakai kayak gini. Ini lantai 2, fast food kita. Nah, ini ada wastafelnya di belakang dengan ornamen dinding. Merah-merah. Dan ini juga di bagian luarnya. Seru nih. Makan-makan di tepian railing. Nah, melihat kincir angin sepoi-sepoi. Nah, mantap ya. Pokoknya harus bisa diakali lah untuk tempat makan yang jenis kayak gini. Nah, ini gua mau ngelihatin ke kalian yang versi dari atasnya. Nah, ini tampak dari samping. Tuh ya. Pokoknya harus menandakan fast food anak gaul banget. Yang kiri ada logo, yang ujung ada logo. Nah, yang tengah-tengah sih nggak ada, tapi ya udah aja ya. Kalau logo mah gampang aja bikinnya. Tuh, kayak gini penampakannya secara overall. Gitu. Oke. Nah, ini cafe
desain cafe, referensi cafe yang gua kasih tahu ke kalian. Nah, seperti ini ya. Ini arah jalannya lah pokoknya. Ini gua suka banget ya. Jarang-jarang bikin rumah tapi akhirnya bikin cafe lah sekarang. Ya, ini tampak malam. Nah, gua nggak tahu kalau misalnya punya device bagus pasti malamnya keren karena lampunya bercahaya. Yap, ini adalah salah satu referensi, ide, masukan dari gua. Selain kalian bikin rumah, kalian juga bisa bikin cafe, ya, tempat hangout seperti ini. Bisa dicoba di realnya, nanti tinggal disiasati aja furniturnya. Nah, oke. Ini dari gua untuk kali ini referensinya. Sebenarnya sih gua pengen penambahan, karena ini hanya di bagian samping wilayah rumah kita. Gak tahu sih ya. Cuman ya kalau misalnya ada term and condition lagi yang lain nanti akan gua ekspansi. Percaya deh, ini cuman di bagian samping doang. Sebenarnya masih bisa diekspand untuk sesuatu yang lebih bagus lagi. Kalau kalian lihat di bagian belakangnya, tuh kosong, masih setengah bagian. Jadi bisa dibikin yang aneh-aneh. Makanya gua sebut ini Project M. Kalau misalnya nantilah ya. Kalau misalnya nanti sesuai dengan harapan gua akan membuat versi fullnya. Nah, tapi nantilah. Untuk kali ini referensi yang bikin bangunan publik ini menurut gua udah cukup bagus dan sangat memuaskan. Bisa dicoba buat kalian. Jangan lupa di like dan di share jika bermanfaat. Yang penting subscribe channel YouTube untuk selalu mendukung dan tahu tips dan trik lainnya. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.